Indonesia pernah berjaya dengan temuan ladang minyak raksasa. Minyak telah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian sejak Indonesia merdeka. Penemuan besar ada di Duri, Minas, Ataka, Arun, dan Natuna de Alpa. Lalu ada juga Mahakam serta Tangguh. Yang terkini juga ada Banyu Urip, Suban, Saka Kemang, dan Masela. Indonesia pernah berjaya dengan produksi minyak 1,5 juta barel per hari. Namun menurun sejak 1 dekade lampau. Namun pasca 1,5 juta barel per hari, masa surplus produksi minyak berakhir. Sementara Indonesia semakin banyak membutuhkan minyak. Maka Indonesia menjadi net importir minyak dan keluar dari OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. Lalu, apakah era migas berakhir? Jawabannya tidak. Migas masih jadi sumber energi dalam waktu lama di Indonesia. Meski turun secara persentase, tapi justru meningkat secara volume. Pada 2018, Indonesia masih menggunakan energi 63,1% dari migas dengan volume 116 MTOE. 2025 sebesar 47% dengan volume 117,4 MTOE. Dan 2050 44% dengan volume 282,3 MTOE. Ini karena kebutuhan energi migas yang semakin melonjak setiap tahun. Tapi sejumlah tantangan mesti diatasi. Demi mencapai target 2025 hingga 2050 memenuhi kebutuhan migas di Indonesia. Impor bukanlah cara terbaik memenuhi kebutuhan migas. Kabar baik saat ini, Indonesia masih memiliki potensi besar memproduksi minyak dan gas. Karena ada 128 cekungan mengindikasikan minyak dan gas yang produktif. Nah guys, tahukah apa yang dilakukan SKK Migas untuk kembali meningkatkan produksi? Ya, mengembangkan blok migas lama dan menemukan cadangan migas baru lewat eksplorasi. Untuk itu, SKK Migas mencanangkan program transformasi hulu migas bertema Road to 1 Million Barrel of Oil per Day (BOPD) atau menuju 1 juta barel per hari. Road to 1 Million BOPD terdiri dari Clear Vision, SKK Migas sebagai enabler dan fasilitator pertumbuhan hulu migas Indonesia. Untuk mencapai target 1 juta barel per hari di 2030. 1 juta jadi angka magis karena merupakan quick win yang membuat para stakeholder mau bekerja keras dan konsisten. SKK Migas mempercepat peningkatan cadangan terbukti dengan kegiatan eksplorasi. Lalu perbaikan dan percepatan pengembangan blok migas di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Smart Organization. Dengan mengisi satuan kerja dengan SDM yang dapat beradaptasi dan bekerja optimal. One Door Service Policy, yakni mengintegrasikan sejumlah izin ke satu platform. Sehingga izin migas dapat dipersingkat dengan melibatkan elemen pemerintahan di pusat dan daerah. Commercialization, memastikan sukses komersil proyek supaya bisa berjalan cepat dan menjadi jaminan penerimaan negara. Dan digitalization, yang ini khas di era milenial. Mendigitalisasi semua pekerjaan, mulai dari monitoring produksi jarak jauh dengan platform keputusan cerdas berbasis data. Ini semua perlu dilakukan, karena migas masih dominan dalam energi nasional dan menjadi modal pembangunan, sehingga vital bagi negara. Demi Indonesia yang mandiri dalam produksi energi.